besar lewat kebenaran firman Allah yang tentunya akan membawa kita lebih mengerti dan mengenal isi hati Tuhan di dalam setiap pribadi kita sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah pendalaman Alkitab, sebagaimana kita sudah banyak belajar lewat kitab Hosea, yang dimana kitab ini merupakan satu kitab yang menunjukkan satu kepikiran hati umat Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan kasih setia yang sangat begitu besar, yang sangat begitu mulia, mengasihi kehidupan umat-umat yang telah berdosa terhadap Tuhan. Dan inilah yang menjadi hal yang perlu kita syukuri kepada Tuhan, sebab kita juga adalah manusia yang berdosa dan tetap berdosa, tetapi kasih Allah itu tetap selalu dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11, dalam ayat yang pertama sampai nanti ayat-ayat yang berikutnya, saya membaca dengan berulang-ulang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita renungkan di dalam pasal ini, yang dimana nanti kita akan melihat bagaimana umat Tuhan benar-benar tidak menghargai cinta kasih Allah dalam kehidupannya. Menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang juga yang labahnya menerima cinta kasih Allah dalam kehidupan kita, supaya jangan kita berbuat, jangan kita bertindak, jangan kita berperilaku seperti umat Israel, secara khusus Efraim adalah keturunan dari Yusuf, yang dimana menjadi satu pewaris berkat Tuhan lewat Yakub. Pada waktu itu kita sudah belajar, tetapi semua itu bisa menjadi sirna kalau kita tidak ada di dalam rencana Allah yang mulia. Baik, kita lihat di dalam Hosea pasal yang ke-11, mulai ayat yang pertama. Dalam pembacaan ini kita akan baca sampai dalam ayat yang ke-50. Nanti kita akan lanjutkan pembacaan berikutnya. Begitu kan? Ya, haleluya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ya. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ya. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Ya. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ya, teruskan. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, Ya. dengan ikatan kasih. Bagi mereka seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Ya. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ya, teruskan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Ya, terus. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Ya, puji Tuhan. Pembacaan yang kita bacakan ini adalah merupakan sejarah yang terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, segala apa yang tertulis dalam kitab suci ini berguna bagi kita hari-hari ini. Kalau ada sejarah yang tertulis dalam Alkitab, kita harus meyakinkan bahwa itu bukan hanya sejarah semata, tetapi memiliki makna yang sangat begitu indah. Makna rohani inilah yang ingin kita tarik dalam kehidupan kita, supaya kita belajar bagaimana kita melihat atau memandang kasih Allah itu dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita menyikapi kasih Allah dalam kehidupan kita. Kalau di sini tadi kita melihat dalam ayat yang pertama dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Kita merenungkan perkataan ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam
pernyataan Allah ini di saat muda Israel dikasih Tuhan, tetapi bagaimana di waktu masih tua. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan saudara. Allah mengasihi orang Israel, tentu bicara tentang muda, bukan dalam usia lahiriah. Tetapi muda artinya di sini awal dari pertobatan umat bangsa Israel. Pada waktu itu Israel ada yang tua, ada yang muda. Berarti perkataan yang mengatakan masih muda ini itu menunjukkan di saat orang Israel baru taat kepada Allah. Itu dalam kondisi muda dikatakan oleh Allah, dan mereka berkata, aku mengasihi dia. Artinya kasih Allah itu nyata bagi kehidupan umat bangsa Israel. Kita belajar sebagai kehidupan anak Tuhan, dan kita juga bisa merenungkan di dalam kehidupan kita sebagai kehidupan orang beriman percaya kepada Allah. Bagaimana cinta kasih kita kepada Allah di saat mula-mula kita dipanggil oleh Allah, di saat kita baru terpanggil untuk melayani Tuhan, terpanggil untuk menjadi umat pilihan Tuhan, lahir dalam lahir yang baru, dalam suasana kemudaan, cinta kasih kita sangat begitu luar biasa kepada Allah. Dan dasar cinta kasih itulah Allah membawa kasihnya kepada kita. Artinya ada timbal balik kasih kita kepada Allah, sehingga Allah mengasihi kehidupan kita dalam keadaan masih muda, dalam panggilan kita. Kita melihat begitu luar biasa cinta kasih Allah itu dalam hidup kita. Tetapi itu dasarnya kita mencintai Allah juga lebih daripada cinta kita di saat kita sudah berjuang berjalan terus ke depan, dan kasih kita kadang-kadang sudah merosot, berkurang. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Allah menunjukkan kasihnya kepada orang Israel, dan Tuhan berkata, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Bicara Mesir ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara dunia. Kita mengartikan secara rohani Mesir itu bukan hanya sekedar Mesir yang ada di Timur Tengah, tetapi Mesir ini kalau kita dapat aplikasikan di dalam zaman gereja akhir zaman ini, itu bicara dunia. Bukankah kita terpanggil dari manusia dunia ini? Kita dipanggil oleh Tuhan dengan kasihnya yang begitu besar, dengan anugerah yang begitu besar. Kita dipanggil dengan begitu suara yang lembut. Kalau berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, marilah kamu orang yang berletih lesu, datanglah kepadaku, supaya kita memikul kuk yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Nah, tetapi kita melihat di dalam respon dari orang Israel, tadi saya katakan secara khusus Efraim pada pasal ini, kita melihat bagaimanakah orang Israel meresponi panggilan dari Tuhan itu. Dan ini penting sekali harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai kehidupan anak-anak Tuhan. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, awal kita dipanggil oleh Tuhan, kita melayani Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi apakah panggilan saya dan panggilan kita, apakah tetap tidak bisa berada dalam kesungguh-sungguhan melayani Tuhan? Apakah kita seperti orang Israel? Apakah kita seperti Efraim di saat mereka dipanggil oleh Tuhan, tetapi mereka menjauhkan diri daripada Tuhan, atau mereka menolak panggilan dari Tuhan itu? Nanti kita akan melihat bagaimana kita dapat melihat nanti di dalam tindakan-tindakan orang yang menolak panggilan Allah dalam kehidupannya. Tetapi apa yang kita lihat di dalam pasal ini, perhatikan kembali apa Tuhan mengatakan, kupanggil anakku itu. Teruskan ayat yang kedua, perhatikan. Maka makin kupanggil mereka. Teruskan, ya. Pergi mereka itu dari hadapan. Makin pergi mereka itu dari hadapanku. Inilah letak satu kejahatan orang Israel, Efraim terhadap Allahnya.
Allah begitu setia memanggil kehidupan bangsa Israel. Selalu Allah berseru-seru memanggil kehidupan umat Tuhan. Tetapi umat Tuhan dikatakan di dalam Hosea pasal 11 makin pergi, artinya makin jauh dari Tuhan, bukan semakin mendekatkan diri kepada Allahnya. Sekarang kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kehidupan orang Israel ini dipanggil semakin jauh dari Tuhan. Nanti kita akan melihat kepada diri kita sendiri. Sebab kita menyadari satu yang dikasih oleh Tuhan, panggilan dari Allah, semua ada rencana, semua ada maksud dan tujuan dari Allah. Maka Allah memanggil umatnya itu. Bukan semata-mata Tuhan memanggil kehidupan manusia untuk mendapatkan sesuatu berkat yang lahiriah, walaupun tujuan panggilannya ada di Kanaan. Tetapi kita harus menyadari sesungguhnya panggilan Allah bagi saya dan saudara lebih dari suasana itu. Kita harus memahami itu dan mengerti akan hal itu, supaya kita jangan menjadi kehidupan seperti orang Israel, Efraim, semakin dipanggil oleh Tuhan, mereka semakin pergi, artinya semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah ciri kehidupan manusia atau kehidupan anak Tuhan yang lari dari panggilan? Di saat kita dipanggil oleh Allah tapi kita menjauh dari Tuhan, di saat kita dipanggil oleh Allah tetapi kita lari dari panggilan kita, mungkin kita tidak menyadari ada keadaan semacam itu di dalam diri kita. Mungkin kita tidak menyadari sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Kehidupan suku Efraim, keadaan umat bangsa Israel itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, walaupun dalam kitab Hosea tidak diterangkan secara hurfiah. Tetapi kalau kita renungkan dalam hal yang rohani itu, bagaimanakah kehidupan orang yang lari atau menjauh dari panggilannya Tuhan? Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita belajar bagaimana kita menjadi satu kehidupan yang betul-betul menjadi satu kehidupan yang sangat ada di dalam keadaan apa yang dimaksud oleh Allah dalam diri kita itu. Saya melihat dalam beberapa ayat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk nanti membuat saya dan saudara bagaimana kita dapat melihat dalam diri kita dosa yang ada di dalam kehidupan umat bangsa Israel atau Efraim ini. Ya, mari coba kita baca di dalam 1 Timoteus pasal yang ke-6 dalam ayat yang ke-11 dimulai, supaya nanti kita melihat di saat kita dipanggil Tuhan, satu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ada maksud Allah, tetapi dalam rencana Allah itu kita tidak bisa lakukan dalam hidup kita. Kita dipanggil, tapi kita menjauhkan diri dari panggilan. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Timoteus pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-11. Perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Teruskan, ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, ya, jauhilah semuanya itu. Ya, teruskan. Jaga keadilan, ibadah, kesetiaan, ya, kesabaran dan kelembutan. Ya, ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Teruskan, yang benar, dan berebutlah hidup yang kekal. Dan berebutlah hidup yang kekal. Teruskan, ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan. Untuk itulah engkau dipanggil oleh Tuhan. Nah, sekarang kita boleh belajar satu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi dikatakan dalam kitab Hosea pasal yang ke-11, kupanggil umatku, tetapi mereka semakin pergi menjauhkan aku, tentunya menjauhkan diri dari panggilan itu. Nah, sekarang kita menarik kepada diri kita sendiri sebagai
kehidupan anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, kita harus tahu tujuan panggilan kita. Maka di saat kita tahu apa yang menjadi tujuan panggilan saya dan saudara, kita bisa melihat apakah kita lari dari panggilan atau tidak lari dari panggilan kita. Kalau di dalam surat 1 Timotius berkata, bertandinglah dengan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah kamu dipanggil. Maka aku mengatakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kehidupan saya dan saudara tidak berjuang dalam iman, tidak mampu bertanding dalam iman, kita lari dari pertandingan iman, itulah artinya lari dari panggilan. Kita harus menyadari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus melihat kepada diri kita sendiri dalam pertandingan iman. Dan kita harus melihat beberapa contoh di dalam Alkitab, seorang petanding iman yang kuat dan kokoh, artinya seorang petanding iman yang menghargai panggilan dalam kehidupannya. Kita melihat teladan Rasul Paulus bagaimana dia mengakhiri pertandingan iman. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman, maka aku telah disediakan mahkota kebenaran itu. Kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus itu, bagaimana dia seorang petanding iman yang kuat, artinya dia seorang kehidupan yang menghargai panggilan Kristus dalam kehidupannya. Maka kita juga harus belajar menghargai panggilan kita lewat pertandingan iman yang benar. Jangan kita bertanding semau kita sendiri. Banyak kali di antara kehidupan anak Tuhan merasa sudah bertanding dengan benar, tapi tidak benar dalam pertandingannya. Paulus bertanding, dia mengatakan, aku melupakan apa yang di belakang. Paulus bertanding, aku melewati segala rintangan dalam kehidupanku, dalam pertandinganku. Banyak penderitaan yang aku alami dalam kehidupanku, tetapi aku lewati semua oleh karena iman yang kumiliki dari Tuhan itu. Bagaimana dengan saya dan saudara dalam pertandingan iman yang semacam itu? Mungkin kita merasakan kita masih dekat dalam panggilan Tuhan, tetapi kalau diukur dari kacamata rohani, diukur dari sudut pandang kebenaran Tuhan, mungkin sudah banyak di antara kita sudah banyak yang lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak lagi berjuang dalam pertandingan dengan benar, sebab dikatakan pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar itu pertandingan iman hanya sesuai dengan firman Allah, bukan menurut mau kita sendiri, bukan menurut kemauan dari kita, tetapi pertandingan iman yang benar harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan kita lari dari panggilan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menunjukkan di saat Allah memanggil kehidupan kita, menunjukkan kita respon dalam panggilan Allah itu dalam kehidupan kita. Kita belajar menunjukkan dengan pertandingan iman kita kepada iman itu sendiri. Tadi saya mengatakan Paulus bertanding rela menderita, Paulus bertanding rela meninggalkan segala sesuatunya. Bagaimana dengan saya? Mampukah kita bertanding melupakan apa yang di belakang kita, menghargai panggilan Allah dalam diri kita? Kita harus tunjukkan pertama-tama lewat perjuangan pertandingan iman yang kita miliki. Ini harus menjadi satu renungan di dalam pribadi kita bersama-sama sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita mampu di dalam pertandingan yang benar. Penyertaan Allah itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Kedua, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 ini. Di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa tujuan panggilan, supaya kita dapat mengetahui atau mengerti dan memahami
apakah kita menjauhkan diri dari panggilan Tuhan atau tidak? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Haleluya. Ya, terus ya. Milikilah cara hidup yang baik Ya. di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, terus kan. Supaya apabila mereka memfitnah kamu Ya. sebagai orang durjana, Ya, terus. mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Coba saya mungkin salah atau gimana? Atau 2 Petrus atau 2 Petrus 2 ayat. Coba 2 Petrus 2. Tetapi mereka itu sama. Ya. Dan coba dicari penderitaan, untuk itulah kamu dipanggil. Ada yang temukan? Bisa ditemukan, ada yang menemukan dalam 1 Petrus ya, 2 Petrus. Maafkan ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, coba 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, perhatikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, puji Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Teruskan, ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Teruskan, ya. Dan telah meninggalkan teladan bagi Ya. Nah, di sini kita dapat kembali melihat apa tujuan panggilan Allah dalam kehidupan kita sekarang. Rasul Petrus mengatakan, untuk apakah kita dipanggil? Petrus mengatakan tadi, untuk kita bisa mengalami penderitaan apa yang dialami oleh Kristus dalam kehidupannya, kita juga harus bisa mengalami hal seperti itu dalam kehidupan kita. Artinya, kehidupan yang dipanggil oleh Tuhan harus menunjukkan dirinya seorang pribadi yang mampu sanggup hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Maka kita harus melihat itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita sanggup bagaimana apa yang dialami Kristus dalam kehidupannya? Dia alami penderitaan yang begitu besar dalam kehidupannya. Dan kalau Petrus tadi mengatakan itu, panggilan saya dan saudara untuk mengalami penderitaan seperti apa yang diderita oleh Kristus menunjukkan satu tindakan bahwa kita meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita di saat kita mampu menderita seperti apa yang dialami Kristus dalam kehidupannya. Jadi makanya saya mengatakan bagaimana kita menunjukkan respon kita akan panggilan Tuhan. Kalau di sini kita melihat tujuan panggilan kita, pertama-tama tadi dikatakan bagaimana kita berjuang dalam iman, dan Rasul Petrus mengatakan bagaimana kita hidup menderita bersama dengan Kristus. Itulah respon kita untuk dipanggil oleh Tuhan. Maka kalau ada sidang jemaat Tuhan menolak sengsara, menolak penderitaan yang dialami oleh Tuhan,
itu orang yang sedang lari dari panggilan. Orang yang lari dari panggilan itu tanda-tandanya orang yang tidak sanggup mengalami sengsara. Di saat kita tidak mampu mengalami sengsara, di saat kita tidak mampu mengalami penderitaan, di saat kita tidak mampu menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan kita, maka kita orang yang sedang lari dari panggilan kita. Kita menjauhkan diri dari Tuhan yang memanggil kehidupan kita. Tetapi saat kita mampu mengikuti teladan Kristus dalam penderitaannya, maka disitulah kita menunjukkan satu respon kita, bagaimana kita dipanggil atas panggilan Allah dalam kehidupan kita. Maka saya mengatakan kepada kita sekalian, kita dapat mengoreksi kehidupan kita bersama-sama di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita benar hidup di dalam panggilan-panggilan Allah dalam diri kita? Atau kita seperti suku Efraim, orang-orang Israel, kupanggil mereka, tetapi mereka semakin jauh dari aku. Semakin kupanggil mereka, tetapi mereka semakin pergi dari aku. Kalau kita dapatkan artikan di dalam hal yang rohani ini, bagaimana orang yang lari dari panggilan Tuhan di saat kita sudah tidak kuat lagi hidup berjuang bertanding dalam iman yang benar, di saat kita tidak lagi mampu mengikuti teladan Kristus dalam sengsara, dalam penderitaannya, bagaikan 7 percikan darah di tabut perjanjian itu, maka kita tidak pernah meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Itulah dosa suku Efraim, itulah dosa orang Israel yang dapat kita temukan di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 itu. Yang kedua, kita masuk kembali dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 tadi. Di sini kita lihat kembali bagaimana mereka betul-betul tidak mencintai Allah dalam kehidupan mereka. Ya, kembali kita melihat di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 tadi, kita masuk pada ayat yang selanjutnya. Ya, kitab Hosea pasal yang ke-11. Ya, perhatikan ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Padahal akulah yang mengajari Efraim itu berjalan. Teruskan, ya. Dan mengangkat mereka di tanganku. Ya. Terus, tetapi mereka tidak mau insaf. Ya. Bahwa aku menyembuhkan mereka. Nah, kita temukan di dalam ayat yang ketiga ini satu dosa yang dilakukan oleh Efraim, yaitu dosa yang tidak ada insafnya dalam kehidupan mereka. Insaf artinya tidak sadar. Di sini tidak bicara sadar akan dosa. Di sini tidak bicara kesadaran akan pelanggaran kita. Tetapi di sini kita menemukan, melihat dosa yang dilakukan oleh Efraim kepada Allahnya, bahwa orang suku Efraim atau orang Israel ini tidak pernah menyadari, tidak pernah mengaku di dalam kehidupannya kebesaran perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Di saat Allah mengatakan, akulah yang mengajari mereka berjalan, aku yang mengangkat mereka, bahkan akulah yang menyembuhkan suku Efraim orang Israel itu. Tetapi di dalam perbuatan yang melakukan itu, mereka itu tak pernah insaf bagaimana cinta kasih yang berbuat bagi kehidupan suku Efraim atau orang-orang Israel itu. Seringkali ini terjadi juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sadar atau tidak sadar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyaknya kehidupan anak-anak Tuhan tak pernah insaf perbuatan Allah dalam kehidupannya, tak pernah menyadari kebesaran perbuatan Tuhan Allah dalam kehidupannya. Itu dosa yang terjadi dalam kehidupan suku Efraim. Sebagaimanapun perbuatan Allah dalam kehidupan mereka, sebagaimanapun perhatian Allah dalam kehidupan mereka, sebagaimanapun Allah membela dan menolong kehidupan orang Israel,
orang Israel, suku Efraim. Tetapi Tuhan melihat suku ini, bangsa ini tak pernah menyadari perbuatan-perbuatan yang kulakukan kepada mereka. Bukankah manusia, bukankah kehidupan anak Tuhan sering melupakan perbuatan-perbuatan Allah dalam dirinya? Kita harus menyadari itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di saat kita tidak bisa merenungkan kebesaran perbuatan Allah dalam kehidupan kita, maka hidup roh dari Efraim, roh Israel ada dalam diri saya dan saudara. Kita harus menyadari, saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengatakan, satu hembusan napas pun yang kita hembuskan, itu perbuatan kasih Allah dalam diri saya dan saudara. Satu denyut jantung yang kita miliki dalam diri kita, itu juga perbuatan-perbuatan kasih Allah dalam pribadi saya dan saudara. Tetapi pernahkah kita insaf akan semua perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan kita? Sebab apa? Sebab di sini kita melihat, membuktikan orang suku Efraim, Israel tidak mengisati perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Mereka menunjukkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka menolak cinta kasih Allah. Perbuatan itu mereka tidak mengakui dalam kehidupan. Dengan apa? Dengan tindakan-tindakan mereka yang mempersembahkan persembahan korban kepada Baal. Bukankah sepatutnya, bukankah sesungguhnya orang itu mengucapkan syukur kepada Allah, membawa persembahan-persembahan di mezbahnya Allah, bukan di mezbah-mezbah Baal. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, kupandang mereka semakin jauh dari aku. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Baal. Coba kita lihat kembali dalam ayat yang pertama itu. Itu tindakan respon suku Efraim akan perbuatan cinta kasih Allah itu dalam kehidupannya. Terus kan, ketika Israel masih muda, ayat 2 saja supaya lebih cepat, puji Tuhan ya. Makin kuat ya, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Perhatikan ini semua yang dikasih Tuhan. Mereka, terus kan, ya. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal, terus kan, ya. Mempersembahkan korban kepada patung-patung. Tentu ini persembahan ucapan syukur mereka. Mereka menganggap Allah yang memberikan berkat ini. Mereka menganggap saudara yang dikasih Tuhan. Mereka hidup oleh karena Baal. Mereka memiliki sesuatu oleh karena Baal, bukan karena Allah. Maka mereka mengucap syukur kepada Baal, kepada patung-patung yang bukan Allah. Maka tadi Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, suku Efraim tidak pernah insaf akan perbuatan-perbuatan yang kuberikan kepada mereka. Akulah yang mengajari mereka berjalan. Akulah yang mengangkat mereka. Akulah yang menyembuhkan mereka. Maka saya mengatakan, ketidakinsafan suku Efraim atas perbuatan cinta kasih Allah dalam kehidupan. Mereka tidak mau berharap kepada Allah yang sangat begitu besar, tetapi mereka lebih berpengharapan kepada Baal-peor. Maka mereka selalu mengucap syukur. Mereka selalu mempersembahkan persembahan kepada Baal itu, karena mereka menyadari Baal itulah yang memberkati mereka, bukan Allah Israel, bukan Allah yang hidup, tetapi patung-patung Baal-Baal yang disembah oleh Kanaan. Itulah yang mereka anggap memberkati mereka itu. Jangan kehidupan kita seperti orang Efraim. Kita harus mampu melepaskan pikiran kita. Berkat yang kita terima, jangan katakan itu karena itu karena itu. Tapi kita harus berpikir terus dalam kehidupan kita. Kita harus meyakinkan hati kita, setiap apa yang kita miliki itu
supaya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Jangan bagaikan Efraim yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. 2 hari ini saya ikuti berita yang saya dengarkan. Dalam tahun-tahun terakhir ini 60 negara akan ambruk dalam perekonomian, baik dalam sistem pemerintahan. 60 negara sudah diprediksi. Tadi pidato Jokowi berkata, dia mengatakan, saya begitu ngeri melihat dunia sekarang, sebab dunia ini akan dilanda 3 krisis besar: keuangan, energi, dan satu lagi saya lupa. Dan dikatakan 60 negara sudah diprediksi akan ambruk karena krisis ini, dan 42 negara sudah dipastikan ambruk. Nah, kalau itu terjadi sesuai yang dikasih oleh Tuhan, sekarang siapa yang sanggup membela kehidupan manusia itu? Siapa yang dapat membela kehidupan anak Tuhan? Kalau bangsa-bangsa atau negara-negara yang ambruk nanti, mungkin ada negara adikuasa yang bisa mampu mengangkat, menolong perekonomian dengan negara-negara ini. Yang mungkin penguasa dunia yang akan muncul nanti, apapun ceritanya, sudah dipastikan 40 negara ini akan ambruk total, tidak bisa tertolong. Hanya yang satu menolong, ada satu negara, ada satu kekuatan yang sanggup menolong mereka. Kita tidak tahu, itu sudah penggenapan firman nantinya. Kekuatan yang akan datang ini, kekuatan yang sangat begitu besar, yang sanggup memulihkan bangsa-bangsa yang terpuruk. Tetapi kalau kita belajar kepada firman Tuhan, itu tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita tidak berpengharapan akan kasih Allah dalam kehidupan kita, bagaikan suku Israel, bagaikan orang Efraim, tidak lagi berpengharapan kepada pembelaan Tuhan, kepada cinta kasih Allah yang telah dinyatakan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan mereka. Kemana manusia yang akan berpengharapan? Kemana kehidupan anak Tuhan yang berpengharapan itu? Eric Tholen berkata, mulai tahun depan sampai tahun 2030, 49 jurusan tidak berguna lagi dalam pekerjaan. Artinya pengangguran akan semakin bertambah-tambah di bumi Indonesia. Siapa yang menjadi pengharapan kita? Kepada siapa kita harus mengadu? Siapa yang menjadi penolong kita? Siapa yang menjadi pembela dalam kehidupan kita dalam kondisi dunia yang semakin sulit ini nantinya? Kalau kita hidup bagaikan Efraim yang tidak insaf akan perbuatan Allah dalam diri kita. Rasul Petrus mengatakan kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Amin. Tetapi Abraham tidak menceritakan perbuatan Allah yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menginsafi bagaimana Allah mampu mengangkat mereka dari keterpurukan, bagaimana Allah menyembuhkan mereka dari penyakit, bagaimana Allah menuntun mereka, mengajar ajari mereka untuk bisa berjalan sampai mereka bisa menjadi satu bangsa yang kuat dan kokoh. Tapi seiring dengan waktunya, mereka terpengaruh dari pergaulan tanah Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah, tapi mereka lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, satu saat aku kembali
mengembalikan engkau ke Mesir. Itu merupakan satu hukuman yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa Efraim itu. Kita tidak tahu ke depan ini, saudaraku, bagaimana kita melihat keadaan ini. Coba kalau kita terjadi nantinya 60 negara harus ambruk, kepada siapa mereka harus mengandalkan diri kalau bukan kepada kekuasaan yang satu itu? Artinya apa, saudara? Kita sudah melihat bagaimana tanda-tanda air sama itu sudah semakin nyata. Sekarang kita bagaimana menyikapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi perbuatan-perbuatan Allah, itu akan menjadi satu jaminan bagi saya dan saudara. Bisa nanti dunia ada dalam keguncangan, ada dalam keabrukan, tetapi saya dan saudara sudah dipelihara Tuhan. Sebab firman Allah berkata, secupat dan bersedia. Tetapi jangan engkau ganggu orang yang berani. Tetapi kalau kita hari-hari ini tidak bisa bersyukur kepada Allah, kita terisak akan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita, bagaikan Efraim, orang Israel. Mungkinkah Allah membela kita di masa sukar? Mungkinkah Allah menjamin kehidupan kita di masa-masa yang sulit? Kalau kita tidak meresponi cinta kasih Allah itu dalam hidup kita dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, maka saya mengatakan seperti yang dibahas Tuhan, kita harus menunjukkan di hari-hari ini bagaimana sikap kita untuk membalaskan segala perbuatan-perbuatan Allah dalam diri kita. Kita tidak hanya bercukup, hanya duduk manis beribadah pada Tuhan, tetapi kita harus tahu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dalam diri kita. Kita harus mampu melakukan apa yang menjadi visi misi Allah dalam hidup kita. Kalau Allah berkata, pergi beritakan Injil, menangkan banyak jiwa, sebab itu menjadi kesukaan Tuhan. Mungkin Tuhan merindukan bagaimana kita membalaskan perbuatan Allah lewat kegerakan kita dalam penginjilan. Amin. Jangan berkitar. Kita merasa aman dan tentram tanpa menjalankan misi visi Allah dalam diri kita. Kita merasa kita sudah mendapatkan sesuatu. Kita merasa berbuat. Kita merasa sudah membalaskan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Amin. Belajar kita melaksanakan visi misi supaya kita melihat bagaimana kita menginsafi perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita sebagai kehidupan anak Tuhan. Kalau saya tidak salah, dalam 1 Petrus 2 ayat berapa ya? Coba kita cari itu. Dulu kamu bukan umat yang dikasih Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita baca sebetulnya. Supaya apa tujuan dan menjadi kerinduan Tuhan dalam diri saya dan saudara. Baik, kita baca dalam ayat 9. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang merajani, Terus bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. perhatikan dalam ayat ini,
selanjutnya. Terus kan? supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Ya. dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Ya. kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi satu imamat yang rajani. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam pasal 2 ini, dia mengatakan supaya kamu dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, dari Dia yang telah memanggil kamu yang keluar dari kegelapan. Maka itulah sebenarnya visi misi Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Allah telah memanggil kita dari kegelapan, Allah memanggil kita dari kelaparan, Allah memanggil kita dari keterpurukan, Allah memanggil kita dari penyakit, bagaikan Efraim disembuhkan, bagaikan Efraim diajari berjalan, ditata-tata oleh Allah, supaya mampu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Kalau kita mengatakan insaf akan perbuatan Allah dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak menjalankan perbuatan ini, kita bukan orang yang insaf. Tetapi orang yang insaf akan panggilannya dari kegelapan, orang yang insaf dari kasih Allah yang mengangkat dia dari kegelapan.